Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kita pendat saking kitab Tauhid. Kitab ingkang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk ditauhidkan, disembah tanpa disekutukan dengan apapun dan dengan siapapun, karena hak ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini menjelaskan pula hal-hal yang akan bisa membatalkan tauhid, merusak tauhid, seperti segala macam bentuk syirik akbar, syirik yang besar, juga berbagai macam amal-amal kekufuran. Juga beliau menjelaskan tentang hal-hal yang akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid yang masuk di dalam kategori syirkun ashar, syirik yang kecil. Kecil niku artosipun boten berarti remeh, tetapi masuk dalam dosa besar yang tingkatannya masih di bawah syirik yang besar dan kufur. Karena kalau syirik dan kufur itu sudah membatalkan Islam, mengeluarkan dari Islam, dan pelakunya khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Akan tapi kalau syirik ashar, amalnya dinamai dengan syirik, akan tapi belum sampai pada tingkat mengeluarkan dari Islam, tapi dia masuk dalam jajaran al-kabair, bahkan lebih besar dari dosa besar. Mas sekalian, kita masuk pembahasan man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Barang siapa yang menentang, mengingkari syai'an, sesuatu, minal asma'i wa sifat, dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, kalau kita kembali ke pelajaran yang pernah kita sampaikan, bahwa seseorang itu tidak dikatakan mentauhidkan Allah, bertauhid, kecuali mengumpulkan tiga jenis tauhid ini dalam dirinya. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, harus punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki segala-galanya, yang mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya, yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Maka ini keyakinan yang harus kita betul-betul tanamkan, tertancap kuat dalam hati kita. Tidak ada yang berbuat seperti itu kecuali hanya Allah Ta'ala, sehingga Allah satu-satunya pemilik rububiyah. Kalau ada orang yang mereka meyakini ada di antara makhluk yang mengendalikan alam, seperti umpamanya keyakinan Nyoro Kidul mengendalikan alam bagian kidul, ini adalah masuknya syirkun akbar dalam perkara rububiyah. Kemudian yang kedua, yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan tentang kesempurnaan nama dan sifat Allah, bahwa Allah adalah penyandang satu-satunya pemilik sifat kesempurnaan.
Nggak ada yang memiliki sifat yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan keyakinan rububiyah dan uluhiyah itu, dengan rububiyah dan asma sifat itu, kemudian harus menimbulkan yang ketiga, yaitu tauhid uluhiyah, di mana hamba karena tahu bahwa Allah itu satu-satunya pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat, maka dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah itu statusnya makhluk. Yang makhluk itu punya kewajiban semuanya tunduk dan patuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setinggi apapun derajat makhluk tidak boleh disembah, karena mereka adalah ini makhluk yang justru punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menempatkan makhluk pada kedudukannya dan kita menunaikan hak-haknya, iya, kita punya kewajiban kepada makhluk dengan sesuai dengan tingkat kedudukannya. Makhluk itu ada yang namanya nabi, maka kewajiban kita kepada nabi adalah mengimani nabi, kemudian mengimani syariatnya, kemudian wajib kita ikuti syariatnya dan tidak mengikuti syariat selain syariat nabi. Ini adalah kewajiban kita. Tapi nggak boleh nabi itu disembah dan diungkapkan punya keyakinan-keyakinan tentang nabi seperti keyakinan tentang Allah Ta'ala. Ini namanya ghulu. Demikian juga ada di antara makhluk itu ulama. Ulama yang merupakan pewaris para nabi, yang tugasnya menyampaikan agama kepada manusia sebagaimana tugas para nabi menyampaikan agama. Hanya dia tinggal menyampaikan apa yang diajarkan oleh para nabi, menjelaskan hakikat agama dan membantah atau membongkar berbagai macam kebatilan-kebatilan. Ini tugas ulama. Kewajiban kita dengan ulama adalah menghormati, memuliakan, kemudian kita wajib mengambil ilmunya dari para ulama dan tidak kita sembah. Ulama tidak kita sembah dan tidak kita dudukkan seperti nabi. Artinya ulama kemudian membuat syariat sendiri, menghalalkan yang ini, mengharamkan yang ini. Ini namanya mendudukkan ulama seperti nabi. Gak boleh. Ulama adalah mengajarkan apa yang diajarkan nabi, bukan membuat agama baru sehingga membuatkan resep-resep baru dalam beragama. Itu namanya membuat produk agama baru. Ibaratnya dokter membuatkan resep-resep ini, yang ini, tapi bukan mengajarkan apa yang diajarkan nabi. Ulama itu tinggal melanjutkan apa yang diajarkan nabi, disebarkan dan tidak boleh menambah mengurang. Itu ulama. Wajib kita mencintai ulama, menghormati ulama, mengambil ilmunya ulama, meneladani ulama, tapi nggak boleh ulama disembah. Apa ada orang nyembah ulama ngisak ndabiak, kata sambrah-ambrah. Ulama itu dianggap kayak nabi, sehingga yang diajarkan ulama itu dianggap kayak ajaran nabi. Pokoknya ulama ini mesti nuntun ke surga. Akhirnya muncul sikap-sikap taklid buta. Taklidnya itu buta, sehingga apa yang diajarkan ulama ini kayak itu ajaran nabi yang mesti akan menuntun ke surga. Padahal harusnya ulama ini semata-mata menjelaskan ajaran nabi. Ada makhluk itu orang tua kita. Orang tua kita sebodoh apapun, nyun ngapunten, sendeso apapun, itu orang tua kita, walaupun kita jenderal atau konglomerat atau mungkin ulama besar, orang tua kita orang tua yang kita wajib untuk birrul walidain. Seperti waktu kita kecil dirawat oleh orang tua, mensikapi orang tua penuh dengan yaitu penghormatan dan kasih sayang. Orang tua, tapi nggak boleh orang tua disembah dan seterusnya. Sehingga makhluk itu ya makhluk, nggak boleh didudukkan sebagai yakni Allah Subhanahu wa taala.
Dan tidak boleh makhluk jadikan perantara untuk nyembah Allah Ta'ala, sehingga nyembah Allah itu harus lewat belok dulu kepada makhluk, umpamanya ke kuburan wali fulan. Nyembah Allah tapi ke wali fulan dulu, datang ke wali dulu, dediple di situ supaya wali ini mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik yang menjadi perbuatannya orang musyrikin Quraisy. Ibadah kepada Allah itu langsung tanpa perantara. Nyembah Allah itu langsung tanpa perantara, karena semuanya berkedudukan wajib menyembah Allah. Dan tidak ada makhluk yang Allah jadikan sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka tiga tauhid ini, rububiyah, asma sifat, uluhiyah, ini kalau betul-betul diwujudkan baru dikatakan dia bertauhid. Bab ini yaitu bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat, itu bab orang yang mengingkari sebagian nama maupun sifat Allah Ta'ala. Mengingkari sebagian nama maupun sifat Allah Ta'ala. Harusnya kita wajib untuk menetapkan nama dan sifat Allah Ta'ala, sebab Allah ngendikaken walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharal ladzina yulhiduna fi asma'i. Allah ngendikaken Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama yang husna, punya nama-nama yang husna. Al asmaul husna, asma niku jamak dari ismun. Artinya Allah memiliki berbagai macam nama. Yang Allah kenalkan kepada kita ada sekitar 99 nama. Tetapi nama Allah bukan sekitar 90, bukan hanya 99. Nama Allah tidak terbatas, karena Nabi menjelaskan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau miliki, samaita bi nafsak, yang Engkau telah menamai dirimu dengan nama-nama itu. Ini namanya tawasul. Sekalian, tawasul yang dibolehkan oleh syariat itu diantaranya tawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala, bukan tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani atau ulama-ulama fulan atau wali fulan. Kalau tawasul dengan mereka-mereka makhluk, ini namanya perbuatan syirik. Tapi tawasul dibolehkan satu diantaranya dengan nama Allah Ta'ala. Artinya sebelum kita berdoa, kita menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Jalil, Ya Aziz, Ya Ghafurur Rahim. Atau seperti Nabi ini, Ya Allah, aku minta kepada Engkau dengan semua nama yang Engkau namai dirimu dengan nama itu. Au allamta ahadan min khalqik, atau nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hambamu. Au anzalta fi kitabik, atau nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu. Awis ta'tharta fil ilmil ghaib indak, atau nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Kalau nama yang Allah turunkan dalam kitab Allah kita tahu melalui Quran yang Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya, kita tahu. Tapi nama yang Allah simpen di ilmu gaibnya Allah kita nggak tahu. Makanya nyuwun ngapunten, 99 nama yang dikenalkan kepada kita itu bukan berarti nama Allah hanya 99. Tapi 99 itu yang disebutkan dalam hadis Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengihsa maka dia akan masuk surga. Mengihsa itu apa? Mengihsa itu satu, dia menghafalkan nama-nama Allah tersebut. Dia tahu kalau itu adalah nama Allah Ta'ala.
Yang kedua, dia faham maknanya. Kalau Ar-Rahman itu maknanya zat yang maha penyayang, rahmat Allah sangat luas. Kemudian Allah sangat mencintai, sangat sayang kepada para hambanya. Kemudian yang ketiga, ibadah kita apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman, ibadah kita beribadah kepada Allah dengan kandungan nama tersebut. Kalau pengen disayang Allah, maka hendaknya kita menyayangi para hamba Allah. Sebab Nabi mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena rahmat Allah luas. Sehingga mengesok nama-nama Allah itu meliputi 3 niki wau. Sepindah napa wau? Dia tahu kalau itu nama Allah, nomor kali faham dong kali maknanipun. Nomor 3, dia beribadah kepada Allah dengan kandungan dalam nama Allah tadi. Ini naminipun mengesok. Yun ngapunten mboten sekedar kagem rengeng-rengeng. Nggih ngomong anak, nggih pembukaan pengajian, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus, tapi saklawase urip mboten tahu ngertos maknanipun, lajeng mboten ngamalaken isi kandunganipun. Namung diajari nggih rengeng-rengeng. Kados Quran namung diajaraken lafadzipun kemawon, mboten nate diajaraken maknanipun. Niki mengke mboten saged ngamalaken isi kandungan Quran. Quran niku mboten namung kagem lagon-lagon, mboten namung kagem lagon-lagon nek pas perlombaan panggil lomba-lomba kajeng entuk piala, mboten pados pahala. Sehingga urusanipun niku ngejar hadiah terus. Ngepek-pek suara Quran niku sae, tapi ingkang langkung penting malih nggih menika mudeng ingkang dipun waos saking ayat niku napa isinipun, terus praktekipun pripun niku ingkang penting. Sebab Quran niku dipun turunaken dados kitab hidayah. Termasuk nama-nama Allah niki mboten sekedar kita kenal. Ning nama Allah itu menunjukkan sekaligus sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tertuntut beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Mila dipun ngendikaken, dikatakan oleh seorang ulama Ibnu Al-Qayyim, beliau mengatakan akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yuttali'u 'alaihal bashar. Al-Imam beliau mengatakan orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah itu adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia. Sehingga Bapak sekalian, semakin mendalam pengetahuan kita tentang nama dan sifat Allah, itu akan semakin menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sekolah wau, nek kita ngertos setunggal nama Allah Ar-Rahman, kita saged beribadah dengan tidak putus asa dengan rahmat Allah. Kita harus menyayangi para hamba Allah biar disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau tahu 5 nama Allah, nek ngertos 10, nek ngertos 20, nek ngertos 99, niki semakin sempurna ibadah yang akan kita wujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami dan meyakini tentang nama dan sifat Allah taala. Allah itu memiliki nama-nama dan sifat. Asmaul Husna niku, satu, namanya memang indah. Kedua, dalam nama itu mengandung sifat sekaligus. Yang ketiga, sifat Allah sifat yang maha sempurna, sempurna total. Ini yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Nek namung sekedar nama tanpa sifat niku mboten disebut husna. Manipun umpamanya Budiman, napa Budiman? Budiman, napa Budiman niku?
orang yang berbudi luhur, budinya luhur, top sopan santun bagus, akhlaknya berbudi luhur. Ning tiangipun gento, ternyata gento, tukang ngentesi tiang, tukang malai tiang, membuat resah di masyarakat. Niki namanipun boten cocok kali sifatipun. Allah Subhanahu wa taala itu nama sekaligus sifat yang terkandung di dalam nama itu. Maka seorang mukmin wajib mengimani nama-nama dan sifat Allah, bahkan ibadah kita, kualitas ibadah kita niku sangat berkaitan dengan yaitu sejauh mana kita memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah menjelaskan kepada kita nama-namanya, kok kemudian mengingkari, ada orang yang mengingkari, maka itu disebut Allah juhud, yakni kufur, kafir dengan yaitu mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, apa ada di tengah-tengah umat Islam ini yang mengingkari nama dan sifat Allah? Onten niku ingkang sebat mangke sejarah munculnya pemikiran-pemikiran sesat atau firqah-firqah bid'ah dalam Islam, sehingga banyak yang kemudian mereka menyimpang dari Islam. Firqah pertama, kalau aliran pertama yang muncul dalam Islam niku ini firqah Khawarij. Peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, motornya atau motor penggeraknya adalah ini orang-orang Khawarij. Yang dari terbunuhnya Utsman kemudian terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Setelah Utsman meninggal, Ali diangkat jadi khalifah. Kemudian Muawiyah, karena Muawiyah adalah walinya Utsman, keluarganya Utsman, dan wali itu punya hak menuntut apabila keluarganya itu terbunuh, maka Muawiyah menuntut Ali supaya pembunuh Utsman itu ditangani dulu, ditumpas dulu. Ali punya pendapat nggak bisa, karena ini banyak dari berbagai kabilah dan jumlahnya banyak, bisa menimbulkan kacau balau dulu. Ali pengen Muawiyah baiat dulu dengan Ali, mengakui kepemimpinan Ali, baru nanti bareng-bareng menyelesaikan, karena ini perlu strategi khusus. Akhirnya mboten gathuk. Karena tidak gathuk, kemudian masing-masing mutus hakim. Dari Muawiyah diutuslah Amr bin al-As, dari Ali diutuslah yakni Abu Musa al-Asy'ari. Kedua hakim ini berunding cari titik temu bagaimana caranya yakni bisa berdamai. Ini dua hakim yang rembukan ini, ada kelompok Ali yang kemudian nggak setuju. Para pembunuh Utsman tadi, dia keluar dari kelompok Ali dan mengatakan Ali dan Muawiyah kafir karena telah berhukum dengan manusia dan tidak berhukum dengan Allah Subhanahu wa taala. Berundingnya dua orang ini dianggap telah berhukum dengan hukum manusia dan tidak berhukum dengan hukum Allah, maka akhirnya mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Sehingga mereka yang menjadi awal mula juga, yaitu pertempuran yang dikobarkan terhadap antara Ali dan Muawiyah. Dan Khawarij ini kemudian juga ditumpes atau diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, karena Nabi memang berwasiat orang-orang yang nanti itu cirinya sebuah Khawarij itu supaya mereka dibunuh atau diperangi. Bahkan membunuh mereka termasuk diantara keutamaan yang sangat besar. Dan pemikiran Khawarij ini Bapak sekalian terus berkembang sampai zaman kita. Diantaranya adalah kelompok yang mereka yakni gampang mengkafir-kafirkan orang, dari mengkafirkan penguasa kafir, menterinya kafir, polisinya kafir, abrinya kafir, sampai Pak Mboib piyambak dikafirkan, temannya dikafirkan.
Ini adalah gerakan takfir seperti ini onten sampai zaman kita sekarang ini. Termasuk diantaranya pemikiran-pemikiran takfir Khawarij ini yang suka menggerakkan untuk yaitu pemberontakan kepada ini penguasa. Penguasa zalim itu bukan disikapi dengan pemberontakan. Penguasa zalim itu disabari keadaannya, bersabar dengan kezalimannya, tetap terus istiqomah di atas kebenaran dan tidak mengadakan pemberontakan. Yang ada adalah bagaimana terus berdakwah dan mengajarkan kebenaran dan menasihati penguasa dengan bersabar atas kezalimannya. Kayak Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara oleh penguasa itu bukan sehari dua hari, sampai tiga generasi khalifah, dan dipukul, dan pukulannya itu bukan kayak pukulan biting, pukulan yang betul-betul membuat rusaknya badan. Imam Ahmad bahkan didatangi oleh sekelompok ulama untuk minta restu memberontak kepada penguasa. Imam Ahmad tidak merestui dan tidak menyetujui supaya bersabar. Apa sih? Apakah karena pengecut dia nggak berani menentang penguasa yang zalim? Bukan itu. Masalahnya nanti dampak yang akan muncul niku tumpah darahnya kaum muslimin. Ini yang dijaga oleh para ulama, dan Nabi memberikan wasiat yang betul-betul berkaitan dengan hal ini. Mikirnya niku nyen ngapunten nek tiyang Jawa mikir tuwa, pikiran tuwa. Yang betul-betul memang agama memikirkan maslahat dan madarat. Nanti madaratnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Yang ngapunten nggih, nek dari sejarah negeri kita dulu orang mikirnya njungkelkan Pak Harto itu terus negarane langsung resik, adil, makmur, gemah, repah, lo jinawi. Bar niku nggih antah berantah mboten karuan. Kadang orang mikirnya ya begitu menurut nafsunya ngoten niku. Tapi Allah dan Rasul jauh lebih faham, lebih tahu dan tahu hakikat perkara. Maka sering ulama itu dituduh pengecut, tidak jantan, sehingga orang sering terfitnah dengan provokasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak sekalian, juhud terhadap nama dan sifat Allah termasuk kekufuran. Tadi bid'ah pertama Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin. Ini adalah perbuatan yang berbahaya. Bapak sekalian, kita memang sering menjelaskan ini kufur, ini syirik, ini bid'ah. Niku penjelasan umum. Perbuatan-perbuatan ini bisa membuat orang syirik, kufur, munafik, bid'ah. Niku menjelaskan hakikat perbuatan. Tapi nek sampun tunjuk hidung orangnya, kamu kafir. Niku paling hati-hati. Nggak boleh sembarangan tunjuk hidung orang, karena untuk mengkafirkan itu harus syaratnya itu dipenuhi, penghalangnya dihilangkan. Ini ada pembahasan sendiri. Intinya itu tugas ulama yang betul-betul untuk menegakkan hujah, menegakkan ini betul-betul sampai orang itu nggak ada alasan kecuali dikafirkan. Dan tidak boleh dikafirkan itu hanya karena lihat YouTube, tayangan di YouTube lalu dikafirkan, nggak boleh. Ini sangat berbahaya. Intinya mengkafirkan itu perbuatan yang sangat berbahaya dan harus hati-hati. Bukan berarti kita tidak pernah menjelaskan kufur syirik, wajib. Kalau menjelaskan perbuatannya itu wajib, dan mengingatkan pada manusia wajib. Yang hati-hati, yang super hati-hati itu menuding seseorang itu kafir padahal dia muslim, sehingga kita telah mengeluarkan muslim ini menjadi kafir. Ini yang tidak boleh. Kalau mengkafirkan orang kafir angsal boten, ya wajib. Kalau dia sudah memang kafir, itu ya kita wajib berkeyakinan dia kafir. Onten tiang Islam, aku ra iso aku ngunekke wong kuwi kafir. Padahal kafir ora duneke kafir kepripun.
Kalau kita tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas kafir, itu namanya pun menentang Allah. Wong Allah ngendika akan kafir kok dia tidak mau mengkafirkan. Yang tidak boleh itu kita mengkafirkan orang Islam. Orang Islam lalu kita kafirkan karena dia terlihat melakukan perbuatan kufur. Tidak setiap orang melakukan perbuatan kufur itu langsung bisa dikafirkan. Tidak setiap orang melakukan perbuatan musyrik itu bisa setiap perbuatan syirik tidak bisa langsung kemudian dimusyrikkan. Tapi kita wajib menjelaskan. Yang penting itu menjelaskan kalau wau sampai dia dong kalau perbuatan itu adalah perbuatan syirik dan kufur yang harus ditinggalkan, dijauhi. Tapi terus biasanya pun nek kita menjelaskan hakikat kufur, syirik, nifak, wih kelompok wih tukang nyirik-nyirik nih, tukang ngafir-ngafir nih. Itu karena ya diantaranya ya salah paham dan memang dia punya kepentingan untuk yaitu memojok-mojokkan. Terus sekalian, mari kita lihat nas-nasi pun berkaitan dengan ya ini bab mengingkari sifat Allah Ta'ala. Tadi saksamunipun itu Khawarij, muncul berikutnya Syiah. Syiah itu kelompok yang sekarang markasnya di Iran, yang sampai ada tingkatnya di zaman Ali bin Abi Thalib itu nyembah Ali, itu yang ditumpes oleh Ali dengan dihukum bakar. Dan inti ajaran Syiah itu dari akarnya itu beda dengan Islam, beda dengan Islam. Syiah itu keyakinannya tentang Quran yang ada di kita ini palsu. Quran yang asli itu 3 kali lipat, namanya Quran Fatimah. Lah kok di Iran Qurannya sama dengan Quran kita? Berarti ustaz itu dusta. Itu keyakinan orang Syiah. Dia memang tidak bisa menunjukkan Quran Fatimah yang 3 kali lipat itu karena masih disimpan. Yang dia cetak juga Quran seperti Quran kita. Tapi keyakinan yang mereka miliki ini Qurannya Quran ya ini palsu, Quran yang tidak komplit, Quran yang sudah disunat-sunat. Kemudian khalifah yang 4 itu, khalifah yang 4, yang 3 itu semuanya perampok kekhilafan Ali. Maka mereka mencaci maki habis Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan yang terbaiknya umat Abu Bakar dan Umar itu dikatakan tauhidnya umat ini, dan dibuatkan doa laknat khusus. Semakin banyak melaknat Abu Bakar dan Umar semakin utama. Kemudian syiarnya itu zina yang disebut dengan mut'ah. Kawin kontrak, ajeng kontrak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, dan semakin banyak kawin mut'ah itu semakin utama, keutamanya semakin besar. Sehingga perzinaan sudah sangat merata, atau sesuatu yang istilahnya perzinaan dilegalkan atas nama agama. Terus kalian, sesungguhnya Syiah ini kelanjutan Persia Raya. Persia yang sekarang Iran niku aslinya dulu Persia. Persia ini waktu Kanjeng Nabi ngutus orang untuk membawa surat dakwah ke Raja Persia, surat Nabi langsung diwek-wek, dirobek-robek, disuwek-suwek sebagai tanda kebenciannya. Kalau surat dakwah yang diterima oleh Romawi itu Kristen, Persia niku musyrik, oleh Raja Romawi, walaupun sama-sama nggak menerima surat, nggak masuk Islam, tapi surat Nabi yang di Romawi dimuliakan oleh Raja Romawi. Yang di Persia ini suratnya dirobek dan utusannya itu di persekusi. Ya, dipersekusi atau dihinakan.
Maka Rasulullah SAW mendoakan untuk Persia, Allahumma masik mulkah, ya Allah robeklah kerajaan Persia. Dalam hitungan hari Raja Persia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Kemudian keruntuhan total, ambruk Persia itu ketika zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Sehingga waktu itu Umar cari-cari Suraqah, sebab Kanjeng Nabi nanti ngendikaken nanti Nabi nanti ngendikaken kepada Suraqah, mau enggak aku pakaikan kepadamu gelangnya Persia. Padahal waktu itu Suraqah itu sedang ngejar-ngejar Nabi waktu hijrah mau dibunuh. Tapi setiap Suraqah itu tinggal berapa jengkal mau bunuh Nabi, keblesek kudanya, keprosok sehingga kepental. Mau ngejar lagi, kepental lagi sampai kapok. Sampai kemudian dia tawarkan pada Nabi, mau enggak saya kasih pertolongan kamu sama kamu? Enggak. Kata Nabi, malah Suraqah, mau enggak kamu nanti tak pakaikan gelangnya Persia. Waktu itu Nabi masih dikejar-kejar Suraqah, kok sudah menjanjikan pakaikan gelangnya Persia. Alamat nanti Persia akan diruntuhkan oleh kaum muslimin. Lah runtuhnya Persia runtuh toh niku pada zaman Khalifah Umar, maka Suraqah dipanggil, dipakaikan gelangnya Persia yang pernah Nabi janjikan waktu Suraqah ngejar Kanjeng Nabi. Sehingga orang-orang Persia ini punya dendam yang sangat mendalam terhadap Islam dan kaum muslimin. Maka orang Syiah itu lebih mengagungkan Abu Lu'lu' al-Majus. Abu Lu'lu' al-Majus itu yang membunuh Umar bin Khattab, sedangkan dia musyrik. Kuburannya dibuat mewah megah dan jadikan tempat tabaruk dan digelari Syuja'uddin, pahlawan agama. Sehingga yang membunuh Umar itu dicedokkan sebagai pahlawan. Mas sekalian, Syiah ini kelompok yang betul-betul sangat benci kepada para sahabat Nabi. Maka semua sahabat kafir kecuali hanya berapa gelintir saja. Semua sahabat dikafirkan oleh Syiah kecuali hanya berapa gelintir sahabat. Kemudian muncul lagi bid'ah, yaitu Qadariyah, mengingkari takdir. Di zaman Ibnu Umar ada orang dari Basrah yang membawa berita berkembang pemikiran tidak ada takdir. Allah tidak campur tangan dalam perbuatan ini para hamba. Kemudian muncul lagi diantaranya bid'ah itu menolak sifat Allah Ta'ala yang dikembangkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian Jam bin Safwan, kemudian kelompok dia berkembang adalah kelompok Mu'tazilah. Itu adalah kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian, Bapak sekalian, mengingkari nama dan sifat itu ada dua bentuk. Yang pertama, ingkar total. Maka dengan ingkar total itu dia menjadi kafir. Ingkar total, menolak total nama dan sifat Allah. Itu seperti pendapatnya Jahmiyah. Loh, kenapa mereka mengingkari nama dan sifat Allah Ta'ala? Niatnya itu bagus. Kalau dilihat niatnya itu bagus. Niatnya, kalau saya menetapkan nama dan sifat Allah, maka saya akan terjatuh dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan menyerupakan Allah dengan makhluk itu kafir musyrik. Maka supaya enggak kafir musyrik, maka dia tolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Kecuali satu yang tidak diingkari, Allah wujud. Bapak, Allah wujud ada. Kalau mengingkari wujud berarti mengingkari Allah total. Makanya bantahan para ulama, lah kamu menetapkan sifat wujud bagi Allah, kamu wujud enggak? Ya wujud. Kalau enggak wujud berarti enggak ada. Berarti Allah sama dengan kamu, wujud.
Ya akhirnya notok-notok begitu alul bidah, tapi pemikiran dia begitu. Dia ingkari nama dan sifat itu dalam rangka menyucikan Allah. Loh sekalian, di antara muslimin ada orang yang modelnya ngoten niku. Sing penting niate apik. Lagi kan ora tuntunane, iya ora ana tuntunane, ning sing penting niatku apik. Niat apik tok niku mboten cekap kedah caranipun bener. Sering kita contohkan insyaallah niat modal niat tok niku mboten saged dipun tampi. Contoh wonten tiang niate pengen mulyakne ibune napa bapake tiang sepuh dimulyake. Pengen dikai duit akeh, ken seneng tai loro ditambakne supaya diseneng-senengke. Niate ngoten niku. Terus caranipun pripun? Karena dia nggak punya duit, dia nyolong mas-masan tonggone. Nyolong, carane muliakan ibu dan bapaknya dengan cara nyolong, yaitu harta punya tetangganya. Walaupun niatnya itu baik, nyolongnya dikepruk, caranya nggak bener. Sehingga beragama itu nyuwun ngapunten bukan modal niat tok, tapi kedah carane ugi leres. Mila nyuwun ngapunten, ketika kita diajari orang itu amal-amal agama, nggih nyuwun ngapunten tanglet Pak Kiai, Pak Ustadz, nopo panci onten dalilipun amalan niki. Sebagian kiai jujur, ora ono ning iki niate apik. Jawabannya mboten nonton, nggak ada dalilnya, nggak ada, tapi ini niatnya apik. Sehingga modalnya namung modal niat. Coronipun mboten dipun yaitu pertimbangkan atau tidak mengikuti apa yang diajarkan di dalam agama. Koyok-koyok Islam niku mboten sempurna, sehingga dia punya penemuan baru, sesuatu yang bagus dan tidak diajarkan dalam Islam. Nek kita yakin Islam sampun sempurna, niku kita kedah nyukupaken Islam. Islam sudah mencukupi segala-galanya, namanya sempurna. Nek kita setesih gresek-gresek sanes, niku naminipun kita berarti belum yakin Islam sempurna. Nek kita yakin Islam sempurna, nggih kedah nyukupaken, kita cukup dengan Islam sebab sudah sempurna. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini sudah ada di dalam Islam. Pas sekalian, niki bid'ah pengingkaran nama dan sifat. Kalau mengingkari total itu adalah kufur, untuk malih pengingkaran dalam bentuk takwil. Takwil itu menyimpangkan maknanya, sehingga dia memaknai sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, karena kok angel timen merasa nggak cocok dengan apa yang Allah sampaikan, supaya cocok itu kemudian direko-reko maknanya sesuai dengan keinginannya. Umpamanya Allah menjelaskan ini, Allah punya tangan, yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan. Mosok Gusti Allah punya di tangan, terus bayangkan tangan ini kayak tangan awake dhewe, ora mungkin. Kemudian tangannya itu kemudian ditakwil, oh maksudnya tangan itu kudroh, kemampuan. Akhirnya mengingkari ya tangannya Allah Ta'ala. Ini adalah termasuk mengingkari dengan cara takwil, lebih ringan daripada yang mengingkari total tadi. Tapi ini masuk juga juhud, mengingkari. Maka Allah mengingatkan kita, Allah punya nama-nama dan sifat. Wahdharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Biarkan mereka yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Nanti Allah urusannya dengan Allah, Allah akan azab mereka. Intinya pun sekalian, pembahasan sedikit di sini. Kalau kita mukmin wajib untuk menerima, wajib untuk mengimani, meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Mengingkari nama dan sifat Allah termasuk bentuk kekufuran. Mila ayatipun, wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman nama Allah, tapi mereka ingkari.
Kapan ayat ini kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan orang-orang kafir. Kaitannya dengan orang kafir. Kanjeng Nabi itu waktu sholat itu menyebut ya Rahman ya Rahim. Dalam doanya Nabi menyebut ya Rahman ya Rahim. Loh, Muhammad kondone Gusti Allah iku siji. Kok nyebute Ar-Rahman Ar-Rahim? Loro. Katanya hanya satu, kok loro? Maka mereka mengingkari Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Ar-Rahman itu ya Allah, Ar-Rahim itu ya Allah. Allah memang punya ini banyak nama. Lah, sebagaimana Allah punya banyak sifat, kita aja satu orang sifatnya juga bisa banyak. Satu orang orangnya penyabar, orangnya dermawan, orangnya masya Allah sangat ramah, orangnya cerdas. Ini sifatnya banyak. Bagaimana mereka mengingkari Allah yang juga memiliki nama dan sifat yang banyak? Mereka orang-orang musyrik mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Maka orang-orang Islam yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat yang sudah dijelaskan oleh Allah, itu artinya mengikuti modelnya orang musyrik. Mengingkari nama dan sifat Allah itu termasuk diantara bentuk modelnya orang musyrik. Sehingga Allah katakan qul itu'ullaha aw itu'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau serulah dengan Ar-Rahman. Kamu menyebut Allah, kamu menyebut Ar-Rahman, mana saja nama yang kamu gunakan untuk menyebut Allah, itu semuanya asmaul husna. Intinya ayat ini membantah orang-orang musyrik. Tapi ada di antara muslimin itu yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat. Maka diingatkan di bab ini, itu termasuk model mengikuti modelnya orang-orang musyrik. Mengingkari Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman itu adalah mengingkari atau modelnya orang-orang musyrik. Sehingga ayat ini memberikan faedah kepada kita sekalian, anna juhuda syai'in minal asma'i wa sifat kufrun, bahwa mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah adalah kekafiran. Wujubul iman bi asma'illah wa sifati, wajibnya mengimani nama-nama dan sifat Allah. Wujubut tawakkul 'alallahi wa taubah ilaihi, wajibnya kita senantiasa bersandar tawakal kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Wujubu ikhlasil ibadah lillah, wajibnya mengikhlaskan ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kita baca tadi. Kemudian dalil berikutnya sekalian, dalam Sahih Bukhari, Ali pernah mengatakan, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Ceritalah kamu dengan manusia dengan apa yang mereka bisa faham. Niki Ali wasiatnya kepada kita, berceritalah kamu kepada manusia, bicaralah kamu kepada manusia. Nek kalau kita ngomong dengan orang, termasuk dalam masalah dakwah, itu bicaralah dengan yang mereka mudeng, gampang nangkep, faham. Jangan berbicara sesuatu yang mereka tidak faham. Sehingga nyuwun ngapunten Bapak sekalian, kalau kita bicara kepada orang termasuk kepada dalam masalah dakwah niku kedah dilihat-lihat sinten ingkang midhangetaken, kemudian apa yang bisa mereka fahami, dan kita harus bisa memilih bahasa-bahasa yang bisa difahami dengan gampang, difahami dengan baik. Aturiduna ayyukadzaballah wa rasulah, ayyukadzaballah wa rasuluh. Apakah kamu ingin seandainya Allah didustakan dan Rasulnya didustakan? Kadang-kadang menyampaikan ayat dan hadis itu, kalau kepada orang yang mereka tidak bisa nangkep penjelasannya, itu dia akan berdampak malah mendustakan pembicaraan agama. Maka bicara agama itu juga lihat-lihat kadar penangkapan orang ini sudah setingkat apa. Sebab tingkatannya orang itu berbeda-beda.
Nyon ngapunten enten kelas TK, enten kelas SD, enten kelas SMP, SMA, perguruan tinggi. Artinya penangkapan orang tingkat keilmuan agamanya berbeda-beda. Kalau kita bicara dengan orang masih awal-awal beragama, mengenal Islam, bicara yang gampang-gampang, yang bisa ditangkap, jangan supaya mereka gampang faham dan tidak merasa mumet dalam beragama sampai nanti dikhawatirkan mendustakan Allah dan Rasulnya. Termasuk diantaranya yaitu dalam menjelaskan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibawakan riwayat Ibnu Abbas, anna ra'a rajulan intafadhal lamma sami'a haditsan an Nabi sallallahu fi sifat. Ada orang gemeter ketika mendengar hadis Nabi tentang masalah sifat. Istingkaron lidzalik, karena mengingkari sifat tersebut. Ma farqu haula, apa yang membuat mereka gemeter takut kayak gitu? Yajiduna riqahu inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabih. Mereka yaitu bisa tenang dengan yang muhkam dan mereka akan binasa dengan mutasyabih. Intinya riwayat ini sekalian berkaitan dengan ada orang ketika mendengar penjelasan tentang sifat Allah itu gemeter. Yang maksudnya adalah mengingkari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibnu Abbas marah dengan orang tersebut. Kok kamu mengingkari sifat padahal kamu bisa menerima nama? Pembahasan tentang nama dan sifat itu satu bab. Kalau kamu itu bisa menerima nama Allah, kamu bisa menerima sifatnya Allah. Kamu bisa menerima nama Ar-Rahman, kamu bisa menerima sifat kandungan Ar-Rahman. Dan karena mengimani nama dan sifat itu satu paket. Kalau kita mengimani nama, kita pasti harus mengimani yakni sifat. Tidak boleh kita mengingkari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian ingin katakan detailipun ada, tapi kita cukup sekian, mungkin manfaat. Intinya kita wajib untuk mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh mengingkari, karena itu adalah modelnya orang-orang musyrik. Sehingga di antara umat Islam yang mengingkari nama dan sifat atau mentahrif atau mentakwil itu juga termasuk mengikuti modelnya orang-orang musyrik. Maka kan mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan? Apa itu? Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, apakah jika seorang tidak pernah sholat seumur hidupnya namun beliau masih berdoa zikir meyakini Allah adalah Tuhan yang Esa, Muhammad adalah utusan Allah, apakah beliau masih seorang muslim? Jika tidak, apakah masih bisa ditaubat mengingat beliau saat ini sedang dalam keadaan koma? Bagaimana caranya Ustaz? Jazakillah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal tobat sebelum teksak niku, tobat itu masih terbuka dan diterima oleh Allah SWT kalau tobatnya beneran. Kalau soal tobat, sehingga kalau dia bertobat kemudian mati, ya berarti menghapuskan semua sebelumnya. Ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Intinya tobat itu terbuka sampai orang itu teksak, itu baru tobatnya diterima. Sakaratul maut itu menutup pintu tobat. Kemudian orang yang mereka seumur hidup meninggalkan sholat, kalau dalam pandangan para sahabat sekalian, tidak ada amalan yang ditinggalkan menjadi kafir seperti sholat. Artinya kalau orang meninggalkan sholat belas mboten sholat, ke dalam pandangan para sahabat itu adalah kekafiran. Tapi para jumhur ulama, mayoritas ulama belum mengkafirkan orang yang mereka meninggalkan sholat karena malas. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, ittifaq, ijma, sepakat kafir orang yang mereka mengingkari kewajiban sholat. Lah orang yang muslim tapi nggak sholat, kalau mati bagaimana? Kalau penjenengan tokoh masyarakat nggak perlu menyolatkan dalam rangka memberikan pelajaran kepada masyarakat,
nanti kalau mati jangan sampai Pak Kiai nggak nyolatin, sehingga orang kemudian tergerak untuk sholat. Tapi umat Islam secara umum kedah nyolatakan karena sholat fardu kifayah, nyolatkan mayit fardu kifayah. Tapi kalau tokoh sebaiknya nggak nyolatkan dalam rangka memberikan pelajaran, biar nanti orang ini punya pelajaran, jangan sampai matinya itu nanti nggak disolatkan sama ini kiainya atau ulamanya. Makatan wallahu alam shawab. Udah, ya mudah-mudahan bermanfaat sekalian. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.